minjam istilah kaidah usul fikih al-muhafadzah bil qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Saya yakin Pak Ep dan teman-teman pasti bisa. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, khususnya wabil khusus kepada Bapak Ibu pengawas, Bapak Kasih juga, kemudian Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, kemudian Bapak Kepala Dinas, semuanya, dan termasuk teman-teman yang solid yang tergabung dalam MGMP PAI ini. Terima kasih. Terus terang kami tidak bisa memberikan balasan berupa materi karena memang tidak ada. Kami kembalikan lagi bahwa yang berhak memberikan balasan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah ahsanal jazak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya ini sering saya ulang bahwa tak ada gading yang tak retak. Begitupun dalam masa kepengurusan kami. Pasti ada saja mungkin yang tersinggung baik melalui kata-kata kami atau perilaku kami. Oleh karena itu kami mohon hamparan maaf yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya, apalagi sekarang kita akan menghadapi Ramadan ya. Jadi kami mengharapkan tadi hamparan maaf, jadi tidak ada garamat-geremat baik dari kami ke Bapak Ibu atau dari Bapak Ibu ke kami. Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan dengan hati yang ikhlas, sehingga nanti jika tiba masanya Fajar Idul Fitri menyingsing, itu kita sudah betul-betul kembali ke fitrah. Yang terakhir, selamat bekerja, selamat berkarya, selamat berinovasi untuk Pak EF dan kawan-kawan di jajaran kepengurusan. Insya Allah, meskipun saya dan teman-teman bukan guru PAI lagi, tapi insya Allah basic kami adalah PAI, hati kami adalah PAI, sehingga insya Allah dukungan akan kami gulirkan untuk kemajuan pendidikan Islam, kemajuan MGMP, dan kemajuan guru PAI. Bravo semuanya, barakallahu lakum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Haja Iha Solihat MAG sebagai Ketua MGMP periode 2017-2021 yang telah memberikan sambutannya, dan saya atas nama pribadi juga sudah memaafkan dan selamat menempuh hidup baru dengan amanah barunya. Jika kapan Dengan amanah barunya dan juga untuk para kepala sekolah yang lainnya, selamat sama-sama juga selamat menempuh hidup baru, dan semoga berkah ya, dan memberikan banyak sekali manfaat demi kelancaran dan kejayaan syiar keagamaan di sekolah-sekolah. Selanjutnya, selanjutnya sambutan dari Ketua MGMP terpilih kita, sekaligus nanti juga akan memandu acara inti dari pertemuan kali ini, itu Bapak EF Saiful Hayat, SPDI. Saya persilahkan. Mangga Pak EF. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Hadratul Mukarram, para alim
para ustadz wal asatidah anu kusim kuring dipihormat yang saya hormati, bil khusus Ibu Hajah Lulu selaku pengawas yang kami hormati, juga mungkin Pak Kasih Kurikulum tadi sudah diundang juga oleh Bu Iis untuk bisa hadir tapi mungkin belum bisa masuk. Pun begitu Kasih Pak Is juga saya sudah beritahu tetapi mungkin belum masuk juga. Dan kepada seluruh anggota atau guru PAI di Kabupaten Purwakarta walaupun yang hadir baru 28. Selanjutnya juga yang saya hormati dan banggakan Umi Ihad sebagai sesepuh, saya katakan sekarang sesepuh, dan beliau pembimbing juga bagi kami untuk senantiasa membersamai, melihat, kemudian juga mengawasi bagaimana track record kami selaku di kepengurusan MGMP yang baru, yaitu periode 2021 dan sampai 2024. Sekali lagi saya mohon bimbingan dan jangan bosan-bosan untuk senantiasa memberikan saran kritik untuk kami ke depan. Selanjutnya Bapak Ibu GPAI yang saya hormati, perkenalkan kami dari kepengurusan MGMP yang baru yang alhamdulillah walaupun belum diistrenan meureun nyami karena memang SK-nya juga kemarin saya baru mengasihkan nama-nama kepengurusan ke bidang GTK, pun begitu juga kepengurusan anggotanya ke Kasih Pak Is di Kemenag. Jadi kita ada atau mempunyai dua dunungan katakanlah, atau mempunyai dua pupuhu, yaitu Dinas Pendidikan dan Kemenag Kabupaten Purwakarta. Jadi kalau diibaratkan Kemenag dan Dinas Pendidikan itu ibarat ibu dan ayahnya, begitu kan. Nah, perlu diketahui bahwa kedua-duanya ini pun menjadi orang tua kita, dan tentunya kita harus senantiasa sowan ke orang tua kita kepada keduanya dan tidak membeda-bedakan terhadap keduanya. Dinas Pendidikan yang mengawali kita atau melahirkan kita, kemudian pun begitu Kemenag adalah menjadi ibu kita juga karena memang segala sesuatu pendataan ada di Kemenag. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami dari kepengurusan MGMP ternyata dipicu atau disantekkan dengan waktu yang sangat mepet, begitu, kemudian agenda-agenda yang begitu padat. Saya mungkin mau milah-milih dulu, yaitu karena yang terdekat kegiatan itu yaitu dengan adanya bulan Ramadan atau bulan Ramadan, maka dari itu hal yang pertama saya melangkah beserta rekan-rekan mempersiapkan program kegiatan pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah program kegiatan bulan Ramadan sudah dilaksanakan di periode kepemimpinan sebelumnya. Jadi saya tinggal hanya melanjutkan saja. Kemudian untuk berkoordinasi dan berkonsolidasi, saya tidak berangkat sendirian karena di Purwakarta ini ada yang namanya KKG. Ada MGMP, ada KKG, sekaligus di bawah kepengurusan atau kepemimpinan AGPAI. Jadi saya alhamdulillah sudah berkoordinasi dengan Bu Hajah Lulu selaku Ketua AGPAI Kabupaten Purwakarta. Bahkan saya juga sudah terhubung dengan Ketua KKG Kabupaten Purwakarta yang membidangi atau mengurus ke-PAI-an atau guru-guru PAI di Pasaran SD. Itu. Selanjutnya langsung saja saya tidak akan mengumumkan nama-nama dulu ya di sini. Nanti juga saya share kepengurusan periode yang baru
melalui grup WA saja. Nah, untuk selanjutnya saya akan fokus dulu ke program untuk kegiatan pada menghadapi bulan Ramadan, ya. Yang pertama dan yang paling utama, saya ingin dukungan dari rekan-rekan semua. Kenapa? Karena saya tanpa rekan-rekan ibaratkan butiran debu, saya sering katakan, tidak ada apa arti apanya, manakala saya dan rekan-rekan pengurus tidak didukung oleh semua guru PAI, khususnya SMP yang ada di Kabupaten Purwakarta. Program yang sudah saya rancang beserta rekan-rekan untuk menghadapi atau menyambut bulan suci Ramadan dengan mengisi kegiatan, dan saya kira surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan sudah disebar juga, Umi sudah mengedarkan di grup, kemudian yang lainnya pun ada, sudah diedarkan di grup juga, bahwa itu intinya dari pihak Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan yang namanya pesantren di IMAH. Nah, saya menerjemahkan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan tersebut. Yang pertama, bahwa peserta didik di sekolah melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, yang wajib dan sunnahnya, dengan pemantauan oleh seluruh guru. Nah, itu yang pertama, dengan pemantauan oleh seluruh guru kegiatannya tersebut. Artinya, guru harus membuat laporan. Nah, ini yang pertama untuk kegiatan di sekolah. Laporan itu berupa soft file yang dibuatkan oleh sekolah, itu nanti diserahkan kepada sekolah atau kepada guru PAI masing-masing untuk membuat formula. Nah, untuk membuat formula bagaimana merancang kegiatan anak terlaksana dan bisa dipantau oleh kita. Kemudian direkap laporan kegiatan tersebut. Saya kemarin melihat di grup PA sudah banyak yang berinovasi, guru-guru yang membuat untuk kegiatan atau saya katakan mutabaah, ya, mutabaah harian, mutabaah yaumiyah untuk kegiatan selama di bulan Ramadan. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada guru-guru yang sudah membuat formula, merancang seperti halnya buku Ramadan. Jadi pihak MGMP sekali lagi tidak menjual buku Ramadan, ya. Nah, Bapak Ibu silakan untuk berinovasi, mengeksplor, berkreasi bagaimana bentuk format untuk diberikan kepada siswa untuk kegiatan Ramadan tersebut. Saya kira silakan Pak Asep Supriyatna, kemudian ada guru-guru yang lainnya, ya, Bu Yaya dan sebagainya. Saya lihat itu sangat baik sekali. Boleh silahkan untuk istilahnya membuat formula buku atau semacam apalah boleh, ataupun juga boleh melalui link, ya, boleh melalui link si anak disuruh mengisi link kegiatan tersebut. Ataupun mau dibuatkan buku semacam teman-teman yang sudah meng-share di grup. Itu sangat baik sekali dan itu memang yang diharapkan oleh kasih kurikulum. Jadi memberikan kegiatan di rumahnya masing-masing. Yang kedua, selain kegiatan mutabaah harian yang diberikan oleh guru GPAI di masing-masing sekolah kepada siswa atau peserta didiknya, maka pihak Dinas Pendidikan pun ingin ada sebuah konten-konten pembelajaran yang tentunya dalam bentuk video, ya, yang bentuk video untuk nantinya ditampilkan di Linuhung TV. Nah, itu. Yang kedua berarti ada atau membuat para guru membuat tayangan materi Masantren di IMAH dalam program ngabuburitnya beserta 2 atau sampai 3 peserta didik, maksimal 5 kalau di kemarin hasil obrolan Pak dengan kasih kurikulum, yaitu ada 5 peserta didik maksimal, tidak boleh lebih dari 5 peserta didik, yaitu tayangan mengenai materi tentang keagamaan.
tidak dibatasi materi dari kurikulum pembelajaran. Jadi boleh di luar materi pembelajaran. Jadi dari buku keagamaan yang lainnya itu diperbolehkan. Mau dari kitab kuningnya, mau dari materi-materi yang lainnya itu diserahkan sepenuhnya, bebas guru GPAI memberikan materi pesantren Ramadan dengan berupa tayangan, membuat video, semacam video, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, program yang kami gulirkan untuk kegiatan pesantren Ramadan yaitu membuat sebuah kamonesan siswa. Nah, kamonesan siswa berarti dalam hal ini diantaranya ya menampilkan kreativitas siswa-siswi peserta didik kita. Di antaranya ada qiraat, tilawatil Quran, ya, kemudian juga ada pidato, kemudian juga ada nasyid, kemudian juga ada musik Islami dan sebagainya. Yang penting si anak berkreasi membuat sebuah kamonesan daripada siswa tersebut. Mau ngambilnya musik Islami, saya nggak punya alat musik dan sebagainya. Kenapa tidak? Minus one saja atau membuat karaoke lagu-lagu Islami itu boleh kita rekam, kemudian kita kirimkan. Lalu nasyid pun begitu boleh, terdiri dari kelompok beberapa orang menampilkan dan kita bikin kontennya divideokan. Ada juga pidato ceramah Islami atau apa namanya istilah kultum begitu ya. Boleh diisi oleh anak. Kemudian juga ada qiraatnya, ada qari'nya begitu kan. Nah, boleh. Jadi mana saja, Pak cenah abdi mah hoyong sadayana, alhamdulillah, itu yang saya harapkan semua bisa mengirimkan ke konten-konten dari qiraat, pidato, nasyid, musik Islami dan itu saya sangat berharap sekali. Ataupun boleh memilih salah satu di antara tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, pihak Dinas Pendidikan ingin menyelenggarakan Zoom meeting yang difasilitasi oleh pihak Disdik itu sendiri. Jadi kemarin Pak Dede Supendi sudah menyanggupi bahwa pihak Dinas Pendidikan siap dengan kapasitas 300 orang itu Zoom meeting kita gunakan untuk sebuah kajian. Nah ini tentunya saya akan berkoordinasi kalau untuk kajian secara umum, tidak parsial di khusus lingkungan MGM PPAI, tetapi seluruh sekolah, artinya mulai dari SD, SMP, SMK, dan SMA. Jadi di kita itu, atau yang ada di bawah Agbai itu, ada SD, ada SMP, ada SMA, dan ada SMK. Jadi saya insya Allah mungkin nanti akan memfollow up dengan Bu Hajah Lulu, insya Allah nanti siang, untuk membuat jadwal untuk penayangan Zoom meeting untuk kajian menyeluruh gitu. Jadi dari mulai SD sampai SMA, SMK. Yang kelimanya tentunya ini silakan Bapak Ibu guru sendiri ataupun siapa saja ini bisa membuat konten seperti halnya vlog ataupun apa itu namanya, untuk misalnya saya contohkan misalnya menayangkan potret tentang Purwakarta, ataupun potret ataupun profil tentang Masjid Agung misalnya, bahwa di Masjid Agung itu ada situs bersejarah, salah satunya yaitu ada Syekh Maulana Yusuf, boleh dikaji kemudian divideokan. Nah itu termasuk konten juga yang Bapak Ibu buat. Jadi selain pembelajaran, konten pembelajaran yang Bapak Ibu buat, baik secara sendiri ataupun dengan ada siswanya, ya, dengan ada siswa yang mengikuti kegiatan tersebut ataupun secara sendiri, silahkan Bapak Ibu membuat konten pembelajaran mengenai boleh tentang keromadanan ataupun sesuai dengan materi yang ada di sekolah masing-masing sesuai dengan kurikulumnya. Itu diantara 5 program yang kami sodorkan, yang kami rancang untuk menjawab apa yang diedarkan oleh pihak Dinas Pendidikan. Jadi
kelima program tadi silahkan diterjemahkan di sekolah ibu bapak masing-masing untuk membuat formulanya. Dan insya Allah saya nanti juga akan memberikan semacam Google Form untuk mengestimasi sekolah mana saja yang sudah mengirim. Nanti saya konten tersebut saya kirimkan ke Dinas Pendidikan. Kata Pak Dede Supendi, memang secepatnya ini harus segera karena puasa insya Allah kalau tidak salah hari Selasa atau hari Rabu. Kalau ada dua pilihan, Selasa dan Rabu, tentunya milih anu robo sih namanya. Nah, kita lihat saja nanti mau Selasa atau mau Rabu itu pelaksanaan puasa atau ibadah puasa. Yang penting mulai dari sekarang kita boleh membuat konten pembelajaran tersebut, ya. Boleh membuat konten pembelajaran tersebut. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk membuat konten pembelajaran dari sekarang, kemudian mempersiapkan formula untuk memonitoring kegiatan siswa-siswinya di rumahnya masing-masing. Rupanya untuk sementara dari saya dicukupkan sekian dan nanti silakan untuk dibuka forum diskusi untuk teknis pelaksanaan kegiatan masantren di IMAH. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua MGMP terpilih periode 2021-2024, Bapak Ibu Saiful Hayat. Di mana saya bisa menyimpulkan ada kurang lebih 5 poin ya, 5 poin yang beliau sampaikan. Yang pertama, peserta didik untuk kegiatan Ramadan di sekolah masing-masing yang reguler setiap harinya itu dipimpin oleh guru-guru yang ada di sekolah, kemudian terutama untuk kontrol ibadah yaumiyah berupa buku mutabaah, mungkin berupa yang sifatnya berupa soft file atau link yang bisa dibagikan sesuai dengan sistem yang dipakai oleh sekolah masing-masing. Kemudian Dinas Pendidikan akan memberikan kesempatan kepada GPAI untuk membuat konten pembelajaran pada tayangan di link TV. Jadi Bapak Ibu nanti akan dibuat jadwal mungkinnya secara teknis oleh Bapak Ketua kita dan kawan-kawan tentang kapan dan bagaimana pembagian syutingnya. Dan apa yang akan dibahas atau mungkin Bapak Ibu mempunyai ide tentang pembahasan itu, saya sih udah ngasih masukan ke Pak Ep. Kayak bagaimana kata saya kalau misalnya idenya tuh karena kalau materi yang ada di KD itu sudah pernah kita sampaikan tahun kemarin. Ya, kalau materi kan isinya itu aja begitu. Bagaimana kalau kita buat satu hal lagi? Saya bilang ke Pak Ep, ada 3 hal nih Pak Ep, saya pengen ngasih masukan gitu ya. Tambahan ini mah dari saya. Boleh, Bu, boleh. Yang pertama, ya, yang pertama materinya tentang antara tugas game online dan Haroream. Mungkin buat anak seusia SMP ya, itu dunianya. Dan bagaimana cara kita memberikan masukan pada sisi konseling keagamaannya begitu. Jadi antara tugas sekolah, game online dan Haroream itu pekerjaan mereka sehari-hari selama PJJ ini. Kemudian pandemi dalam kajian Kodo dan Kodar itu bahasanya agak kurang gaul gitu ya. Nanti tinggal diramu lagi segaul apa sih supaya bisa menarik dan anak-anak bisa mau nonton gitu dari judul yang kita berikan ke mereka. Kadang-kadang terlalu akademis, kadang anak-anak malas gitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga nih Pak Ep, generasi Islam dan dunia digital ini juga harus diformulasi lagi bahasanya. Maksudnya ke situ entah apa gitu. Artinya saya pengen masukkan ke Pak Ep ini materi ini ke anak-anak itu sesuatu yang menarik. Bahasanya bahasa mereka, pendekatan kita adalah pendekatan psikologis religius kepada mereka sehingga mereka nggak bosan gitu. Itu selanjutnya pemanasan siswa yang ketiga
kemudian Zoom meeting yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan itu terpusat melingkupi seluruh jenjang pendidikan di Purwakarta. Kemudian kiriman vlog tentang mungkin dasarnya wisata religi di Purwakarta atau konten lain yang ingin diangkat oleh Bapak Ibu guru. Mangga kreativitas Bapak Ibu guru PAI itu tanpa batas ya. Insya Allah banyak yang muda-muda terutama yang misalnya ada yang PNS jangan pernah merasa tidak punya kesempatan. Insya Allah kesempatan selalu terbuka dan anak-anak yang kelahiran milenial ya bukan kolonial seperti saya, mungkin saya termasuk anak-anak kolonial ya. Karena usianya udah 40 ke atas gitu. Kolonial berarti kolonial. Iya, yang masih 30, yang masih di bawah 40 itu jelas pasti ada berbeda gitu ya ininya apa namanya generasi yang masa kecilnya sudah mengenal televisi televisi swasta. Kalau saya tahun 76 sampai usia remaja masih TVRI saja. Jadi itu akan berbeda, pasti berbeda. Itu yang saya tangkap. Dan selanjutnya, Bapak Ibu guru, mangga saya buka. Saya ingin bantu sama Ibu Eva. Maaf, Bu Eva. Bu Haji Lulu itu dulu. Bu Haji Lulu dulu ya. Masya Allah, Bu Haja hapunten ya, semangat teuing tentang konten. Bu Haja, mangga untuk selanjutnya sebelum kita tanya jawab ya, Bu Haja, saya berikan kesempatan motivasinya dan ide-idenya untuk dituangkan dan diberikan kepada kita semua, kepada para pengurus baru dan juga kepada para GPA yang lainnya. Kepada Bu Haja Lulu sebagai pengawas PAI SMP dan juga Ketua AGPAI, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangkaian agenda kepengurusan baru dan juga berkenaan dengan kegiatan Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Ketua MGMP PAI SMP periode berapa Umi teh? 2017, ada Umi 2020. Ya 2017 sampai 2020 dan juga kepengurusan Pak EF yang saya hormati, selamat dan sukses buat Pak EF. Semoga di kepengurusan yang sekarang MGMPPAI lebih maju, lebih solid dan juga bisa lebih memberikan kontribusi yang banyak baik itu kepada GPAI ataupun kepada siswanya. Amin. Dan kepada kepengurusan UMI, mudah-mudahan kiprahnya selama ini, dedikasinya yang luar biasa menjadi amal soleh dengan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para kepala sekolah yang alhamdulillah basicnya dari guru PAI, berkali-kali saya katakan mudah-mudahan bisa mewarnai, bahkan bisa memberikan warna yang mempesona bagi sekolahnya masing-masing. Dan di sini kita tetap menjadi wadah atau keluarga besar dari GPAI. Siapapun itu sekarang, tetapi kita bangga menjadi guru PAI.
berkenaan dengan kegiatan Ramadan, Pak EF, mangga kita insya Allah dari kami pengawas dan juga dari Agpai insya Allah memfasilitasi, tetapi berkenaan dengan teknik, mangga saya percaya betul, yakin bahwa GPI ini hebat-hebat, luar biasa. Saya banggakan, mangga silahkan kita eksplor kemampuan yang kita miliki dengan semaksimal mungkin, dan kita juga lagi-lagi harus menunjukkan bahwa PAI memang terdepan. Itu saja Pak EF secara teknis, mangga insya Allah saya mengikuti Zoom ini sampai tuntas, dan mohon maaf karena tadi ada trouble sedikit, HP-nya mati, jadi tethering-nya dari HP sehingga mati tiba-tiba. Demikian Pak EF, sekali lagi selamat untuk Pak EF dan juga semua kepengurusan tahun ini. Mudah-mudahan semakin solid, MGMP, PAI selalu terdepan. Terima kasih, mohon maaf. Dan juga ini jelang Ramadan sebentar lagi, secara pribadi, secara organisasi, baik itu Pokjawas Kabupaten Purwakarta ataupun Asosiasi Guru PAI Purwakarta, mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan puasa. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita sukses dunia dan akhirat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Jazakumullah hasanah jaza. Sukses terus GPAI Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, Bu Epa, mute-nya, Bu Epa, mute-nya. Oh ya, maaf. Saya ulangi. Terima kasih kepada Ibu Hajah Lulu Mafia sebagai Ketua Agpai dan pengawas kita, pengawas GPAI SMP, atas sambutannya. Dan selanjutnya tanya jawab ya, Pak EF ya. Betul, mangga, ya. Saya mohon hostnya bisa 2 nggak Pak EF? Maksudnya ada yang notulen juga untuk menuliskan pertanyaan. Mungkin ya boleh. Di ya. Buten dibantu ya Buten untuk ditulis. Bu Maya katanya lagi ada itu. Ya, Buten, halo. Lagi kuliah, lagi Zoom kuliah. Mangga. Silakan. Bapak Ibu mangga pilih ayanu bade naros anu kirang dipahami gitu apa yang tadi dijelaskan oleh Pak EF, mangga ditaroskeun. Kata napi usul, kata napi naon penting. Boleh mangga usul, masukan, saran dan sebagainya silakan. Pak Asep, kumaha Pak Asep? Mangga Pak Asep. Pak Asep Supriyatna. Pilih aya Pak Asep, boleh. Atau yang lainnya silakan. Ibu Lilis. Ayo Ibu Lilis juga ada ya. Ibu Nopi. Ibu Yayan, mangga. Ibu Ella. Ibu Ida, soulmate saya di sekolah. Mangga Bapak Ibu. Ibu Hajah Cucu. Maaf Pak F dan Bu Eva. Ya, gimana? Begitu menyimak karena bolak-balik dengan kegiatan yang lain. Lagi US juga di SMP. Ini yang berkaitan dengan kegiatan Sunlight Ramadan itu kan materi mungkin sudah diplot dari kedinasan ya, dari kabupaten dari PAI gitu, MGMP PAI. Setelah diplot itu kalau kita kan ada lebih banyak atau lebih dominannya kepada tahfiz ya. Nah itu berarti mungkin kolom-kolom seperti yang tadi di-share oleh rekan-rekan
mungkin bisa saya tambahin gitu. Boleh nggak kalau seperti itu? Dan tadi yang kayak blog-blog seperti itu, nah itu kriterianya seperti apa? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ed diwalet. Langsung saja ya, satu aja dulu. Mengenai untuk konten materi pembuatan mutabaah harian untuk siswa ini khususnya, Ibu silahkan Ibu bereksplor atau sedemikian rupa membuat sebuah rancangan kegiatan yang terbaik dan menarik ini bagi siswa, supaya siswa bisa atau tertarik dan mengisi kegiatan tersebut. Tentunya harus ada pemantauan. Nah, ini jadi kalau siswa selama ini ketika dikasihkan tugas dan sebagainya udah diisi juga enggak. Kemudian dari kitanya juga tidak ada pemantauan bahwa kamu ini sudah mengisi, kamu ini dan sebagainya. Jadi di samping kita membuat formula sedemikian rupa untuk siswa-siswa kita sendiri. Nah, bagaimana caranya untuk bisa memantau? Ya ini yang saya lakukan. Saya membuat salah satu contohnya ini ya. Boleh saya katakan boleh bagaimana apapun itu bentuknya gitu. Yang saya membuat sebuah rancangan Google Form ya. Di Google Form itu diisikan bahwa kegiatan harian mulai dari puasa hari pertama, hari kedua sampai hari ke-30. Kemudian apa saja yang diisinya mengenai mengikuti ceramah keagamaan. Tulis penceramahnya, kemudian isi dari penceramah tersebut. Kemudian juga tadarusnya diisi dari surat apa sampai surat apa. Kemudian puasa atau tidak, tentunya ini khusus bagi perempuan. Diklik head atau tidaknya dengan alasannya ya. Kalau untuk laki-laki tidak ada alasan kecuali sakit. Kemudian juga, nah hasil dari rekapan tersebut kan kita sudah ada. Nah ini yang mungkin agak menjadi kelemahan kita ketika ditanya rekap kegiatan. Nah kita harus bisa merekap semua kegiatan dan ada bukti fisiknya. Tentunya pertama untuk dilaporkan ke kepala sekolah itu sendiri kan. Nah kemudian saya pun ingin merekap kegiatan seluruh GPAI di Purwakarta. Apakah membuat konten seperti apa? Nanti saya bagikan Google Form-nya untuk diisi bahwa sekolah A misalnya saya membuat konten PDF yang tadi seperti hanya Pak Asep Supriyatna yang buat itu yang saya lihat ataupun yang lainnya. Kemudian saya buat konten dari YouTube, boleh nanti masukkan link YouTube ke Google Form tersebut untuk menjadi bahan acuan saya memantau sekolah mana yang melaksanakan, begitu kan? Sekolah mana yang tidak melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan tidak mungkin. Artinya bentuk kegiatannya seperti apa di sekolah yang ada di Purwakarta. 147 kalau tidak salah SMP yang ada di Purwakarta. Nah, maka guru PAI-nya itu sejauh mana dia sudah melakukan realisasi sesuai dengan edaran Kepala Dinas Pendidikan. Hasil rekap dari kegiatan Bapak Ibu semua, nanti saya akan menjadi bahan laporan. Tentunya ini yang pasti ditanyakan kepada Dinas Pendidikan ataupun kepada Kementerian Agama. Jadi Bu Yaya, silahkan Ibu membuat tadi mau ada tambahan tentang Pak tahfidz. Itu bagus sekali Bu. Silahkan Ibu. Nah, iya, cuman caranya kalau nanti di kita Ibu, kan ada targetan Pak. Jadi tahfidz itu misalnya harus berapa juz gitu dalam beberapa bulan Ramadan ini gitu. Jadi pasti kita akan tiap harinya itu akan dikejar tahfidz dan tahsinnya gitu. Pasti itu. Targetan tilawah juga kita harus istilahnya menekankan kan selama ini kita memang anak diwajibkan tilawah gitu. Sehari itu minimal 1 juz. Nah ketika pesantren ini format seperti itu kan kalau seperti Bapak barusan usulannya bagus di GCR ya. Berarti bukan seperti GCR, kita pembelajaran. Bukan GCR Bu, Google Form. Oh di Google Form-nya aja. Google Form, ya. Di Google Form bisa ke GCR mungkin ya Pak? Enggak? Beda Bu, kalau GCR yang selama ini kayaknya belum berjalan begitu baik sebab akun-akun siswa itu tidak ada yang sama. Kadang-kala nama-namanya itu beda. Nah, maka antisipasi saya kembali ke Google Form untuk bisa memantau langsung. Kalau di Google Form jelas si A, si B, kelas mana dan sebagainya. Kemudian tugasnya disuruh diupload ke
Google Form tersebut, maka kita ini Oh, anak berarti sudah lebih baik mengerjakan. Google Form aja. Yang saya sarankan Google Form. Tapi kalau ada guru yang lain sudah melaksanakan di GCR dan efektif, itu tidak ada masalah sebab bisa juga direkap di GCR itu bisa merekap semua kegiatan dari awal sampai akhir. Ya. Ya, maksud saya mungkin lebih diinikan lagi, mungkin ya dia variasi lagi aja mungkin ya dari GF itu sama itu. Betul. Nah, terus mungkin maksud yang tadi apa namanya seperti Bapak bilang ada semacam dokumentasi sebagai arsip ke apa Diknas. Itu kan kalau misalnya kita kan daring ya selama ini. Kalau daring paling kalau ketika video call kita screenshot. Ya. Mungkin arsipnya hanya sebatas seperti itu, jadi tidak berupa video. Kalau seperti itu bagaimana, Pak? Boleh, Bu. Tetapi kan ya itu salah satu arsip bagi kita ya, salah satu arsip bagi kita. Ya. Yang diinginkan Dinas Pendidikan itu pun Bapak Ibu guru GPAI khususnya membuat sebuah konten pembelajaran, Bu, sekarang itu ya. Membuat sebuah konten pembelajaran, maksimal durasinya itu tidak lama-lama, hanya 5 menit saja sudah cukup. Misalnya kita mau menerangkan tentang sesuatu apapun yang berkaitan dengan kurikulum, materi yang sudah diajarkan, ataupun boleh materi di luar itu, boleh. Yang penting Pak Kasih bilang, karena ini kan kontennya keagamaan yang pasti ada kaitannya itu dengan proses pembelajaran di sekolah. Jadi boleh. Nah, Ibu bikin mau sendiri Ibu misalnya nerangin, dibikin video dan sebagainya ataupun mau ada siswanya itu lebih bagus. Ataupun kalau memang kesulitan, aduh kumanya orang udah terbiasa ngamera sendiri bikin video sendiri. Iya, nggak ada alatnya. Nah, pihak Dinas Pendidikan menyediakan itu seperti tahun kemarin, silahkan Ibu nanti syuting di Dinas Pendidikan yang tentunya koordinasi dengan kita. Nanti gitu. Siapa saja yang mau langsung syuting di Dinas Pendidikan, direkam, di YouTube silahkan sepuasnya. Berarti harus bikin skenario dulu atuh Pak kalau gitu mah. Iya, itulah betul. Bikin kita PowerPoint-nya. Ada skenario dulu. Skenario ya. Materi yang akan disampaikan. Ya betul. Nah itu, silahkan. Nanti Ibu boleh menghubungi saya. Nanti siapa aja yang mau syuting langsung di Dinas Pendidikan ataupun abdi mah dah hoream ke Dinas Pendidikan oge entah supaya ngadamel dina link YouTube pasihkeun ka abdi linkna tangke link eta teh ku abdi disetorkeun ka Dinas Pendidikan untuk tampil di Linuhung TV. Jadi nanti nama Bapak Ibu ada di Linuhung TV. Kalau bisa ya, kalau enggak jadi wayahna ieu nama abdi bade ngabsen Bu. Semua sekolah harus mengirimkan konten pembelajaran berupa videonya. Membikin konten pembelajaran berupa video maksimal 5 menit. Atau udah ngomong saya misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dengan Bapak atau Ibu dalam materi atau kegiatan anu bla bla bla. Ini materinya dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, seperti bagaimana kita menerangkan. Tapi PPT mah harus ada meren Pak. Mau ada itu lebih baik karena memang nanti kan materi kita ini ada bisa boleh ya. Iya kan ada aplikasinya nanti ada aplikasinya mau AZ Screen ataupun mau screen di Google YouTube kemudian kita tampilkan dulu PowerPoint-nya materi poin-poinnya itu bisa Bu bisa ya. Berarti 5 menit lah pokoknya. Ya mangga hatur nuhun Pak. Gimana mangga? Punten aku beon. Oh iya, nggak apa-apa. Pak Ep. Halo. Ya. Halo. Abdi beon hapunten. Maksana video pembelajaran untuk materi PAI atau bulan Ramadan ini yang kita bahas? Menurut Pak Kasih, boleh dari materi kurikulum sesuai dengan kurikulum, tapi tadi Bu Epa mengatakan bahwa kan kalau materi di kurikulum kayaknya sudah disampaikan ya, mulai dari bab pertama di semester 1 dan sampai semester 2 kayaknya ini sudah, tapi kalaupun ada yang belum, boleh materi itu kembali ataupun mau memperdalam dari materi yang sudah disampaikan, itu tidak jadi masalah. Ataupun boleh mau kontennya yang berkaitan dengan Ramadan dan memang momennya pada bulan Ramadan, ataupun mau dalam bab pertama ibadah, kedua sejarahnya, ketiga dalam masalah akhlaknya,
Itu boleh, silahkan diramu sedemikian rupa. Bu Rina nanti membuat konten pembelajarannya berupa video, nanti dikirimkan untuk ke Linuhung TV dan sebagai arsip bahwa memang Bu Rina sudah mengerjakan atau membuat konten pembelajaran. Nah, ini berarti disetor ke Pak EF gitu ya. Kalau betul. Kita nanti buat saya bikin itu namanya GF-nya ya, Google Form-nya. Nanti diisi oleh Ibu semua, Bapak Ibu guru semua. Dan di sana boleh menguploadkan tadi mutabaah hariannya seperti yang Pak Asep, ataupun dengan link YouTube-nya ataupun berupa videonya nanti masuk ke Google Form yang saya buatkan, nanti disebar untuk diisi dan dibuatkan dari sekarang tentunya konten-kontennya itu. Jadi hanya ide saja. Apa bisa oleh Pak EF sebagai Ketua MGMP nanti misal SMP anu materinya tentang anu atau bebas saja? Oke. Untuk materi saya serahkan bebas, boleh. Ada yang sama pun saya kira kalaupun misalnya membahas tentang sejarah, misalnya hijrahnya Rasul, pasti guru yang satu dengan guru yang lainnya tidak mungkin sama, Bu. Jadi boleh saya bebaskan aja, tidak ditentukan. Cuman untuk nanti tayangan kajian di Dinas Pendidikan itu sendiri yang sifatnya secara universal, nah saya mau berkoordinasi dengan Agpai dulu nanti siang insya Allah beserta Bu Haji Lulu dengan Ketua KKG SD. Nanti saya mencari penceramah dan materinya ditentukan kalau itu. Jadi Bapak Ibu GPAI SMP khususnya harus siap, misalnya saya nanti mau mengasih materi untuk sebuah kajian di Linuhung TV, itu nanti skupnya secara umum. Kalau Bapak Ibu mah skupnya hanya parsial saja di sekolah masing-masing, begitu materinya itu. Begitu, Burin. Ya. Makasih Pak F, makasih. Ya. Oke. Kembali ke Bu Epa, silakan Bu Epa. Ya, terima kasih Ibu Yayan ya. Jadi mungkin prinsipnya Pak Ketua memberikan kebebasan untuk membuat buku mutabaah dengan sistem apapun yang bisa dilakukan di tiap sekolah karena beda-beda ya. Kemampuan sekolah beda-beda. Kalau kemampuan sekolah Bu Yayan mungkin karena di swasta yang cukup elit ya, memiliki banyak hal yang bisa dikembangkan seperti misalnya tahfiz dan sebagainya. Itu pengembangan ya sangat boleh untuk melakukan pengembangan dari yang sudah ada nanti mungkin atau dari beberapa yang sudah ditampilkan di grup yang kemarin begitu. Selanjutnya mangga untuk yang lain ada yang mau bertanya atau mengusulkan sesuatu? Bu Nopi, Bu Nopi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Ya, yang saya mau tanyakan ini biasanya kan untuk kegiatan Ramadan itu anak berkewajiban, misalnya 2 minggu, gitu ya, kegiatan intinya. Nah ini apa kita batasi misalnya 2 minggu atau sebulan saja gitu, karena biasanya kan apalagi kita pandemik ya sekarang, mungkin untuk mau mudik juga nggak ada alasan gitu, masih bisa dengan PJJ gitu. Paling itu saja Pak, apa harus 1 bulan atau dibatasi gitu, minimal 2 minggu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Pak Ketua. Ya, baik. Untuk pemantauan kegiatan siswa mutabaah harian, saya sarankan full, Bu, dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30. Ya. Takutnya si anak yaitu ketika sudah beres ya udah kemana lagi dan sebagainya, tidak. Nah ini jadi justru fungsinya untuk mengerem kegiatan-kegiatan siswa begitu kan, supaya memang lebih terfokus dengan kegiatan keagamaan. Jadi bahkan di yang saya buat di Google Form yang saya buat, atau mungkin nanti boleh saya nanti sharekan ya
yang saya punya boleh dipakai ibu-ibu, boleh, silahkan, saya bebaskan untuk sebagai bahan ibu mengontrol kepada kegiatan anak-anak. Jadi di sana bahkan ada yang saya sebutkan itu sampai tarawehnya, imamnya siapa, kemudian membantu orang tua, bentuk membantu orang tuanya itu dalam bentuk apa, begitu kan? Kemudian membaca tadarus Qur'annya surat apa, itu dibebas, silakan, itu terserah hanca daripada anak masing-masing. Pak, saya sudah kesini, boleh, silakan. Yang penting kamu tiap hari itu ada kegiatan mengaji. Itu salah satu sebagai kontrol supaya si anak tidak los, begitu, tidak blong. Kalau dibatasi hanya 2 minggu, nanti sisanya itu gimana itu? Kemudian kita juga kan nanti dalam penilaiannya, oh ini si anak berarti tiap harinya mengikuti, walaupun memang gitu kan secara fakta atau di lapangan kita juga belum tentu tahu apakah memang si anak itu mengerjakan, tapi minimal kan si anak ada kegiatan, betul, saya membantu, walaupun mungkin tidak membantu tapi checklist aja membantu, itu terserah nanti di luar nanti mungkin tanggung jawab si anak itu sendiri, dan kita tekankan bagaimana supaya si anak bisa jujur dalam mengisi kegiatan mutabaah tersebut, begitu. Mungkin Bu. Pak F. Ya. Pak F, punten sarang ibu-ibu sadayana abdi bade izin ti payun ya kegiatan di sekolah Jumat berkah. Mangga beayan, bisa nuhun. Live duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nopi, begitu Bu Nopi, kira-kira silakan. Oke, siap. Makasih Pak F. Ya, Mangga Bu Epa. Bu Nopi sekedapnya kayak menuntaskan dulu Bu Nopi. Bu Nopi kangge kalau untuk pembelajaran di sekolah mungkin ya menambahkan dari Pak F, kita itu melaksanakan kegiatan masantren di rumah itu atau pembinaan keagamaan, pembinaan karakter keagamaan itu yang saya lihat di kalender akademik mulai dari tanggal 15 April sampai 11 Mei. Jadi itu kita aktif melaksanakan pembelajaran masantren di rumah dengan seperti PJJ begitu, cuma isinya tentang keagamaan. Hanya untuk mutabaahnya, pengisian buku mutabaahnya atau link mutabaahnya itu 30 hari atau ya selama Ramadan. Seperti biasa mungkin ya, cuma bedanya sekarang tidak berupa fisik ya gitu. Sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya silakan, tadi Ibu ada siapa ya yang Citra ya? Ibu Ida Holidah. Ibu Ida Holidah, raise hand. Mangga. Bu Ida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PM AM juga yang lainnya atas kesempatannya. Saya ingin menambahkan sedikit. Tadi Bu Yayan ya pertanyaan apa? Yang pertama teh ya. GCR sama Google Form ya tadi ya. Sedikit menambahkan, kalau di GCR, kalau memang sudah di GCR, itu kan sebetulnya yang Google Form-nya bisa dimasukkan di sana, itu lebih enak kalau di GCR, bisa masukin Google Form-nya di situ gitu ya, atau link-nya video-video kita, YouTube-nya dan lain sebagainya. Itu mungkin saya tambahkan. Kemudian saya juga mau bertanya sedikit, yang untuk laporannya Pak Ep, itu 1 kali saja laporannya atau memang kita tiap hari harus lapor ke Pak Ep gitu, gimana? Atau nuhun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Pak Ep. Baik, terima kasih Ibu Ida atas sarannya. Langsung saja pertanyaan Bu Ida. Untuk pelaporan hanya 1 kali, Bu. Untuk pelaporan hanya 1 kali. Jadi misalnya Bu Ida bikin konten berupa video, saat kirimkan 1 kali, karena 1 kali mengisi Bu. Kemudian Bu Ida untuk kegiatan mutabaahnya memakai apa? Memakai Google Form atau memakai buku begitu kan, yang diberikan kepada anak. Itu hanya jadi hanya 1 kali Bu Ida, hanya 1 kali. Terus kalau ada yang luring, kita kan di situ saya lihat tadi pengumuman di grup sekolah, itu kan semuanya itu online ya. Di kita kebetulan di sekolah kami itu ada yang luring juga. Itu cara mensiasatinya, mendistribusikannya gimana ya Pak? Ya berarti kan itu harus membuat kayak tadi kertas gitu ya.
kita bagikan, itu dibolehkankah? Masih ada yang luring gitu? Iya. Untuk yang saya laksanakan, Bu ya, memang ada yang daring, ada yang luring. Untuk yang luring bisa misalnya kita memfotokopi buku yang format yang sudah kita buat. Itu yang pertama. Kemudian si siswa diumumkan di grup PA-nya, disuruh datang ke sekolah tidak bergerombol untuk mengambil format tersebut. Cara yang kedua, langsung saja diumumkan, silahkan siswa buat format seperti ini. Jadi membuat di buku saja, di buku siswa saja, di buku PAI-nya, membuat format yang kita inginkan, nomor, nama, kegiatan, dan sebagainya. Pokoknya format yang kita inginkan bagaimana untuk memantau kegiatan siswa tersebut. Jadi siswa disuruh membuat aja buku sendiri di rumahnya. Yang tadi yang pertama fotokopian dikasihkan oleh kita ke siswa, dan yang kedua siswa langsung disuruh membuat saja. Itu yang saya lakukan, Bu. Iya, itu yang selalu kita lakukan juga kayak seperti itu. Maksudnya untuk Ramadan ini berarti dinas masih membolehkan yang luring juga. Berarti kan datang ke sekolah masih. Karena kalau pendistribusian, kalau misalnya banyak kan riweuh juga sama kitanya gitu. Ya. Datang ke sekolah, ya maaf Bu, datang ke sekolah hanya untuk mengambil itu saja Bu, bukan mengadakan kegiatannya di sekolah. Jadi saya kira kalau hanya mengambil, betul, hanya mengambil saja kemudian pulang siswa itu tidak jadi masalah. Gitu. Oh iya, oke ya, ya cukup, terima kasih. Sama-sama. Bu Eva silakan. Iya, ya, terima kasih Ibu Ida. Ibu Ida satu bangsa dengan saya di SMP 1 Gunung. Memang yang luring itu sampai 100 ya, karena siswanya kan mau 1000, begitu banyak banget. Ya, memang saya juga kepikiran bahwa nanti akan apa namanya, seminggu sekali mengirimkan, atau ya tadi dari Pak Ep itu ya alternatifnya. Kita yang bikin lalu kita yang membagikan ya. Setiap Jumat masuk dan keluar begitu, supaya bisa hilang anak-anaknya. Jadi nanti terkumpul mungkin di wali kelas atau GPAI. Begitu, barangkali mungkin ada yang lain yang boleh saya nambahin Bu, saya nambahin ya, saya nambahin. Oke, untuk mensiasati pembuatan konten-konten pembelajaran yang saya lakukan begini. Jadi diinstruksikan kepada tiap wali kelas, ya. Jadi jangan kita lah, kalau apalagi siswanya di Bungursari atau sekolah yang lain begitu banyak. Jadi instruksikan saja kepada tiap wali kelas untuk membuat konten tentang keagamaan, baik itu mau ceramah, mau nyanyi, ataupun apa tadi kiroah, ya, tilawatil Qur'annya begitu. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu wali kelas untuk menginstruksikan kepada anak didiknya, kepada kelas binaannya untuk membuat sebuah konten, nanti kumpulkan di guru PAI. Nah, dari guru PAI tinggal ngirim ke saya gitu. Jadi kalau oleh guru PAI semuanya kayaknya memang kalau apalagi kelasnya yang banyak akan riwah juga, tidak akan kasiwer begitu. Jadi mohon minta bantuan saja kepada wali kelasnya, diinstruksikan bahwa wali kelas ya semacam kayak lomba lah begitu. Silahkan untuk membuat masing-masing konten pembelajaran, kayaknya si anak senang juga tuh kalau begitu, dan dikoordinir oleh wali kelasnya. Jadi minimal dari satu kelas itu ada satu konten video, berupa video ya. Terima kasih Bu Eva mungkin. Halo Bu Eva. Bu Eva halo. Bu Ten, Bu Eva gimana? Bu Eva, halo Bu Eva. Ya Bu Eva tuh, Bu Eva mangga. Ya. Ya, ini tadi maaf close sinyalnya, jadi saya agak terjeda. Agak beberapa menit tadi tidak mengikuti ya. Jadi silakan selanjutnya mangga Pak ya. Kumaha tadi teh? Nyarios kumaha teh. Jadi begini Mbak Eva, untuk mensiasati membuat konten, mungkin kalau guru agamanya agak kebingungan juga nih, aduh gimana nih saya bikin konten riweuh dan sebagainya. Instruksikan saja kepada wali kelas ya. Wali kelas berdayakan untuk membuat konten pembelajaran dari satu kelas itu satu konten pembelajaran, mau ceramah, mau tilawatil Qur'annya, mau pidatonya, ataupun mau penampilan musiknya. Nah, jadi
nanti akan ada setiap kelas itu satu konten pembelajaran. Nah, itu aja kirimkan nanti oleh guru PAI-nya ke saya gitu. Iya, ya begitu alternatifnya jika kebingungan dan blank. Iya, iya. Mangga yang lain ada lagi, Bapak Ibu? Mangga Bapak Ibu, Nu sanesna. Oh ada nih dari Wida Hulida sudah ya. Dari Ibu Ella mungkin, dari Ibu Yani. Mangga yang lain dari Ibu Citra. Ibu Citra mah kayaknya generasi milenial bukan kolonial nih kayaknya masih muda. Iya betul. Mangga dari Pak Asep Muhammad Juwaini, mangga. Boleh. Pada ayah. Bahkan sambil menunggu ini ya, saya ingin memang ada sebuah kajian tentang bagaimana cara membangun kreativitas guru dalam menggunakan teknologi, terutama di masa pandemi ini, begitu. Agak masih tabu juga kayaknya ini dalam hal penggunaan teknologi, begitu kan. Nah ini saya juga ingin sebetulnya apakah pematerinya ini bisa dari luar ataupun bagaimana, tapi pengen begitu kan ke guru-guru itu dan kita semua untuk bisa membangun kreativitas guru dalam penggunaan teknologi di masa sekarang ini, khususnya ya masa pandemi begitu Bapak. Nanti materi ya, mungkin materi bisa kajian, masuk ke workshop mungkin. Ya, nanti kita bikin workshopnya. Minimal betul. Bagaimana cara membuat vlog atau cara membuat konten pembelajaran. Nah, itu konten pembelajaran yang akan betul. Di-upload ke YouTube gitu. Iya, itu. Pokoknya yang levelnya basic lah dulu, yang level Nah, basic. dasar jangan dulu kemana-mana, yang penting basic. bisa itu. Baik, silahkan yang lain. Bapak Ibu masih ada yang akan memberi masukan atau bertanya? Pak Ep, untuk susunan pengurus mau diumumkan atau gimana? Bu Eva punten. Iya, mangga, Bu Haji mangga. Ini punten suaranya memang tidak begitu terdengar dengan jelas, tapi barusan Pak EF bilang bahwa kita akan minatenya upami boleh dikatakan ada pelatihan berkenaan dengan konten atau napi video pembelajaran. Kita juga insya Allah bisa bersinergi dengan KKG SD yang mana Pak Haryadi itu kan luar biasa banget ya. Ya kemampuannya di dalam membuat konten video pembelajaran udah keren gitu. Bahkan dia sering juga mengikuti pelatihan di Kemendikbud gitu. Dan alhamdulillah kami juga dari Darul Ilmi sempat bekerja sama dengan beliau dan alhamdulillah guru-guru bisa membuat video pembelajaran yang menarik, tidak terlalu panjang tapi kontennya sampai gitu. Jadi kita bisa bekerja sama bersinergi juga dengan pihak lain termasuk memberdayakan guru-guru PAI yang insya Allah semuanya hebat-hebat gitu. Dan insya Allah kita dari Alpa bisa memfasilitasi. Jadi untuk kita dari kita dan untuk kita gitu. Mungkin ini hanya sekedar masukan aja berkenaan dengan pengalaman gitu. Ya, terima kasih. Ya, bagus Bu Haji. Pak EF. Ya. Siap. Sami-sami. Terima kasih masukannya Bu Haji. Soalnya mungkin kita akan cari dari diri kita, dari lingkungan kita ya. Kalau di antara teman-teman kita ada yang sudah betul. Bisa, mengapa harus mencari ke yang lain begitu? Apalagi kalau misalnya kita basic aja dulu gitu. Saya sendiri sudah pernah mencoba dan itu memang buat yang nggak biasa ya luar biasa. Buat yang nggak biasa luar biasa. Lumayan persiapannya luar biasa. Bikin skenario dulu, kemudian bikin dulu PowerPoint-nya. Itu tidak bisa untuk pelatihannya juga minimal 3 hari lah, minimal 3 hari. Ya. Nggak bisa 1 hari dan selesai. Betul. Dan yang paling ini mah sampai menghasilkan produk. Beraninya aja dulu. Ya, sampai menghasilkan produk. Betul. Seperti kemarin waktu Agpai itu Bu Haji, saya kan nggak pernah bikin video tutorial ya. Seburuk apapun pede aja lah. Ya. Yang penting mah bikin aja dulu gitu. Tapi hasilnya luar biasa. Bari berjibaku teh eta teh dengan penuh luut layat kesang. Betul. Gitu.
Ya. Mangga anu sanesna masih ada? Bu Epa, atau waktunya kantun 15 menit deh. Oke, mangga. Mohon bilih. Mohon Pak, 15 menit aya deh. tambihan? Mangga. Bilih aya Bu, mangga. Gitu. Mangga sanesna. Mohon. Larawasan ti abdi mah cekap meureunna. Ya, iya bagaimana Bu Haji? Pak punten. Mangga. Nanti kita bertemu dengan Ketua KKG tabu 2 katanya. Beliau siapnya tabu 2. Siap. Insya Allah okay. Siap. Oke. Siap. Oke. Terima kasih Pak Ep. Yang lainnya juga insya Allah mangga bisa gabung lah kita. Ya. Kita welcome aja. Iya. Jadi itu kemudian Bapak Ibu nanti untuk lebih lanjutnya boleh ditanyakan di grup WA dan apa-apa ataupun mau ada saran sebagainya, dan selanjutnya saya juga akan mulai menge-share format atau Google Form untuk mengisi satu konten saja atau sebuah laporan saja Bapak Ibu kepada pihak MGMP sebagai bahan arsip bagi kami bahwa SMP ini sudah punya konten, SMP ini sudah menyelenggarakan konten, baik konten video ataupun konten mutabaah harian untuk pengontrolan kegiatan siswa di lingkungan sekolah masing-masing. Intinya yang pesantren di rumah itu intinya namanya. Jadi boleh siswa nanti kan kegiatan keagamaannya mengikuti di lingkungannya sendiri. Jadi untuk peraturan Menteri kemarin Bu Epa ya Pak Dede mengatakan bahwa untuk kegiatan keagamaan, taraweh dan sebagainya itu sudah diperbolehkan. Nah siswa silakan mengikuti kegiatan di sana saja. Cuman kita harus memantau. Ya itu cara untuk instrumen untuk memantaunya dibuatkan oleh kita begitu. Rupanya dari saya demikian Bu Epa. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak EF dan juga kepada seluruh GPAI pada segmen pembahasan dari Zoom meeting ini. Dan Bapak Ibu, kemarin memang saat pertemuan saya menambahkan dari yang Pak EF sampaikan, Pak Kasi menginginkan sebuah program mana ini mengkorelasikan antara peraturan Menteri Agama yang membolehkan aktivitas Ramadan di lingkungan masyarakat dengan protokol kesehatan dan kapasitas tengah dari yang biasa dilakukan begitu dengan kegiatan sekolah anak-anak. Jadi Bapak Ibu bisa juga di dalam mutabaah itu untuk mengisi, misalnya sekarang sudah bisa lagi ceramah ba'da tarawih atau ceramah sebelum tarawih dan sebagainya, atau ada yang mungkin ada yang masih yang pesantren kilat dan sebagainya, itu bisa juga dimasukkan di dalamnya dan ditawarkan kepada anak-anak jika memang di daerahnya mereka ada kegiatan tersebut. Begitu, alhamdulillah sudah sampai kepada ujung dari muara acara abdi bagian nakol beduk Bu nyata. Dan khutbahnya. Mohon ya kita tutup, dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan simpel dalam membawakan acara ini, dan kita akan tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan lagi kapan? Pertemuan lagi tentang pengurus MGMP atau gimana? Oh iya, nanti ada raker Bu Ten tanggal 14. Oh gitu. Raker kita untuk ke pengurus ya. Nanti di bulan puasa bari saum. Pas hari kedua bari bukber atau bukber. Betul. Rekomendasi boleh di Darul Ilmi. Gimana Bu Haji? Pada di mana rakerna? Rencana kamari di SMP 4 Bu Haji. Kalau nanti ada
second opinion boleh di Darul Ilmi, mangga dengan sangat. Aduh, terima kasih. Oke, siap. Ya, Bu Eva bisa direkomendasikan itu Bu Eva ya? Bisa. Oke, siap. Terima kasih Bu Haji ya. Sekalian bukber boleh. Betul, mangga. Siap Bu Haji, nuhun pisan. Mangga kasadayana wilujeng abdi izin ya bagian kawal bedug gitu, bagian kawal bedug. Mangga.